Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Kita sudah mulai sarapan Injil Yohanes ayat 1-3 pasal 1 kemarin, hari Sabtu. Ini mulai ayat-ayat berikutnya, yaitu Yohanes 1 mulai ayat yang keempat. Ayat keempat, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita tahu di dalam dia ada hidup, itu sudah dijelaskan kemarin bahwa kalam kalam maaf firman itu di dalamnya ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kedatangan firman yang nanti menjadi manusia dijelaskan nanti adalah menerangi manusia. Lagi-lagi firman itu Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu pencipta, firman itu hidup, dan firman itu menerangi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa mengatasi, tidak bisa menguasainya. Itu jelas sekali. Bahwa dunia tidak bisa menguasai terang itu. Jadi terang sekali nanti akan menerangi manusia. Nah, sebelum terang itu datang, atau sebelum terang itu dijelaskan, ada dulu utusan Tuhan untuk menjelaskan terang itu, yaitu namanya Yohanes. Jadi Yohanes dituliskan oleh Injil Yohanes ini, penulisnya Yohanes Pembaptis nanti itu adalah menjelaskan siapa terang itu atau memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes diutus oleh Tuhan mendahului terang itu, dalam arti lahirnya juga, pelayanannya juga ya, jadi mendahului untuk menjelaskan terang itu kepada umat yang didatangi. Nah, memang Yesus datang untuk dunia ini ya, tetapi dia hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah. Caranya begitu ya, walaupun dia datang untuk dunia, tapi tidak datang kemana-mana, khusus lewat Israel. Makanya nanti ada tulisan di dalam Yohanes 4 bahwa keselamatan melalui bangsa Israel itu karena caranya Tuhan itu lewat umat pilihannya dulu. Kemudian baru dijelaskan kepada orang-orang di luar Israel. Tapi sudah ada yang nanti dalam dalam pelayanan Yesus itu juga melayani bukan orang Israel juga ya, tapi mulainya dengan orang Israel. Katanya di sini, ia adalah saksi. Itu Yohanes Pembaptis tadi. Saksi. Jadi bukan terang itu ya. Kesaksian tentang terang itu. Supaya melalui Yohanes Pembaptis nanti banyak orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada utusan-utusan Tuhan yang dipakai
untuk memberi kesaksian tentang terang itu, tentang Tuhan Yesus. Di awalnya Yohanes dipakai sebagai saksi supaya orang, bahkan semua orang menjadi percaya. Tetapi kemudian sesudah itu banyak saksi yang dipilih Tuhan. Dan di dalam surat Paulus dalam isi Alkitab, Matius 28 misalnya, itu juga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang percaya itu menjadi saksi, untuk bersaksi, untuk menjadi murid, memberikan kesaksian kepada dunia ini. Jadi mari kita melakukan tugas kita sama seperti Yohanes, menjadi saksi tentang terang itu supaya semua orang menjadi percaya. Kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya itu diutus Tuhan sebagai saksi sebagaimana Yohanes Pembaptis, supaya semua orang di sekitar kita itu percaya. Nah, bagaimana? Bapak Ibu sudah bersaksi kepada keluarga yang belum percaya, kepada sanak saudara, ke lingkaran keluarga yang lebih besar lagi, atau kepada teman sejawat saudara di kantor, di tempat pekerjaan, atau di kampung. Apakah saudara menjadi saksi? Mari kita hendaklah menjadi saksi. Melalui kehidupan kita tentu saja, tapi juga melalui omongan kita. Kata orang, kalau bersaksi lewat kehidupan saja, diam saja, hidup baik, melakukan hal yang baik, itu sudah bersaksi, itu betul. Tetapi itu katanya saksi bisu. Sebaliknya, kalau saksi lewat omongan saja tapi hidupnya tidak karuan, itu saksi yang jual jamu katanya begitu. Jadi sebaiknya yang bijaksana adalah saudara bersaksi jelas, ngomong yang jelas, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi didahului, diawali dengan kehidupan yang baik. Dua-duanya kehidupan tetapi juga ucapan. Nah, ini yang berat itu adalah mengucapkan itu memang berat. Tapi mari kita berdoa supaya kita diberi keberanian untuk mengucapkan secara jelas bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal bersama-sama Allah di surga. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan lewat Roh Kudus, memberi kekuatan kita untuk hidup baik, tapi juga mengucapkan kabar keselamatan. Terima kasih Tuhan atas pilihan-Mu kepada kami menjadi saksi, tapi mohon ampun kami ya Tuhan, kami belum berani terang-terangan mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Walaupun dalam hidup kami berusaha hidup baik sesuai dengan firman-Mu. Tolong Tuhan, beri kesempatan kepada kami semua untuk bisa berbicara, menyaksikan pengalaman kami bersama-Mu dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa-dosa kita, yang mengampuni dosa-dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini hari yang bagus bagi kami untuk bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Semoga saudara ketemu dengan orang yang ditunjuk Tuhan untuk saudara beri kesaksian. Siapa tahu hari ini ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui Bapak Ibu
dan saudara. Mari kita sensitif terhadap pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.